Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1.A.9. Saya Muhammad Alwi Lutfi, calon guru penggerak, kelas 24B, absen 02 dari Kabupaten Brebes, dengan fasilitator Bapak Pujiadi dan pendampingnya Bapak Saifuddin, yang diselenggarakan oleh PM4TK Matematika Yogyakarta. Modul 1.1 yang telah saya pelajari selama beberapa hari, yaitu dari tanggal 16 sampai 26 Oktober 2020, khususnya tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bagaimana kita mulai dari diri sendiri. Berikutnya eksplorasi konsep, berikutnya adalah ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Keenam hal ini yang nanti akan saya sampaikan di sini inti dari apa yang telah saya lakukan ketika mengikuti pembelajaran di modul 1.1 ini. Baiklah, yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Ketika membuka modul mulai dari diri sendiri, pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran? Saat itu saya menjawab, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran adalah semboyan yang dipakai oleh Kemendikbud sekarang, yaitu Tutwuri Handayani, lebih lengkapnya Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain adalah sekolah harus menjadi taman yang menarik, sehingga peserta didik merasa nyaman. Dan menurut Ki Hajar Dewantara lagi adalah guru harus mendidik karakter peserta didik. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa hubungan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda? Saya menjawab saat ini pendidikan masih selalu berpusat kepada guru. Sekolah pun tidak nyaman, siswa jika pembelajaran di kelas masih ada yang bolos pelajaran ataupun bolos sekolah. Saat pandemi ini, pembelajaran jarak jauh pun tidak semaksimal mungkin dilaksanakan dengan berbagai alasan. Selain itu juga, tidak semua guru kreatif dalam menyusun pembelajaran dalam masa pandemi ini. Di sekolah saya, guru-guru jarang mau yang inovatif menggunakan teknologi saat pembelajaran tatap muka. Siswa masih banyak yang bolos. Saat pandemik ini, keaktifan siswa hanya 65-75% saja. Masih ada guru-guru yang tidak disiplin waktu. Jadi bagaimana mengajarkan ahli disiplin waktu sedangkan guru-gurunya tidak mencontohkan disiplin waktu. Kemudian masih dimulai dari diri sendiri, ada pertanyaan lain, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Saya jawab insya Allah. Saya masih belajar dan belum melaksanakan sepenuhnya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya berusaha tepat waktu dalam mengajar supaya minimal dijadikan contoh oleh siswa tentang kedisiplinan waktu, menggunakan seragam guru sesuai harinya. Selain itu, pertanyaan berikutnya adalah apa harapan yang Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya bisa mengetahui, mempelajari, memahami, memaknai, dan menerapkan pikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara saya belum paham betul, sehingga harapannya saya betul-betul paham pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul ini. Selain itu, saya bisa membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Harapan saya, pembelajaran akan berpusat kepada peserta didik sehingga mereka aktif dalam pembelajaran yang selama ini mereka pasif, hanya menerima saja kalau selama ini. Kemudian, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Ya, kegiatannya tidak jauh-jauh dari membaca modul, refleksi, diskusi, dan kolaborasi bersama teman-teman, dan dapat meningkatkan pengetahuan saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian tahap yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah eksplorasi konsep.
Setelah tadi yang pertama mulai dari diri sendiri. Eksplorasi konsep ini menjawab pertanyaan bagaimana persamaan dan perbedaan zaman kolonial Belanda dan situasi pendidikan saat ini. Saat itu saya menjawab, pendidikan pada zaman Belanda tentunya fasilitas pun sangat terbatas. Tujuan pendidikan saat itu hanya ingin mempekerjakan bangsa kita dengan gaji yang murah. Kemudian yang diajarkannya juga masih sangat sederhana, hanya baca, menulis, dan berhitung saja. Kemudian situasi kita saat ini pendidikan sudah sangat jauh berbeda, fasilitas semuanya ada, pembelajaran pun sangat beragam. Kemudian tujuannya pun bukan hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi bagaimana merubah pola pikir, bagaimana mendidik peserta didik supaya memiliki ketakwaan, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian, pada saat eksplorasi konsep ini, selain menjawab pertanyaan tadi, saya pun menyimak penjelasan instruktur dari Pak Agni Yoga Airlangga tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, kemudian petani, petani kehidupan, kodrat alam atau pendidikan, tukang kebun kehidupan, budi pekerti, bermain. Menurut beliau, kata kuncinya adalah pada masa lampau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Kemudian pada era sekarang, masa kini adalah pendidikan yang mengaplikasikan gotong royong, kolaborasi, reflektif, kritis, atau 4C lah kalau yang sekarang kita kenal. Kemudian harapannya pada masa depan pendidikan itu memiliki murid yang humanis, selamat dan bahagia sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun peserta didik ataupun siswa supaya ke jalan selamat dan bahagia atau student well-being. Kemudian membuat video singkat pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dan itu sudah saya lakukan, sudah saya upload. Kolaborasi ini mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran. Ini kolaborasi ini dilakukan 5 orang sesama kelompok dari Brebes yang di bawah bimbingan dari pendamping Bapak Saifuddin. Dalam kolaborasi ini sepakati satu hal positif dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini akan diterapkan di kelas atau sekolah Anda. Kami menyepakati bahwa profil pelajar Pancasila untuk peserta didik Brebes adalah gotong royong dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Banyak khas budaya Brebes seperti telur asin, kemudian telitian, gotong royong dalam membangun rumah misalnya atau sinoman ketika hajatan. Kemudian jiwa Bhinneka Tunggal Ika ini bagaimana anak-anak di Brebes ini harus memiliki sikap ataupun jiwa toleransi yang tinggi karena keadaan geografisnya yang ada yang pantai, yang pegunungan, yang Jawa, yang Sunda sangat beragam di Kabupaten Brebes dan inilah profil Pancasila, profil pelajar Pancasila yang diharapkan di Kabupaten Brebes. Ini menurut kelompok kami. Kemudian refleksi terbimbing. Ketika refleksi terbimbing ini di bawah bimbingan fasilitator Bapak Pujiadi. Kami pun menjawab beberapa pertanyaan. Apa perubahan konkret yang ingin saya wujudkan dalam waktu dekat di sekolah atau kelas saya setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau saya sangat sedikit. Saya ingin dalam mewujudkan ini menuntun, menjadi contoh bagi siswa atau guru dan karyawan di sekolah, gotong royong, membiasakan peserta didik berkolaborasi dalam pembelajaran, dan insya Allah saya akan selalu berkolaborasi dengan tim di sekolah, entah itu dengan guru, dengan karyawan, dengan komite sekolah, dan juga peserta didik juga ketika kegiatan-kegiatan besar, misalnya di luar kegiatan, di luar ataupun di luar saat pandemi ini. Kalau saat pandemi ini ya paling hanya dengan guru, dengan karyawan, dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah. Kemudian apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut? Pertama adalah tentunya menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian selalu datang tepat waktu ke sekolah, yang biasanya ketika PJJ ini, ketika masa pandemi saya kalau ke sekolah datangnya jam 9 ataupun setengah 10. Sekarang saya berusaha lebih pagi. Kemudian nanti insya Allah saya akan melakukan pembelajaran mulai KD2 di kedaulatan dengan menerapkan 4C. Siswa akan saya buat berkolaborasi, berpikir kritis, dan seterusnya.
Demokrasi kontekstual tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, sudah saya upload di YouTube, silakan, dilihat, ini linknya. Kemudian elaborasi pemahaman, ini sesi yang terakhir, pembelajaran yang terakhir sebelum kegiatan koneksi antar materi ini, yaitu webinar nasional melalui YouTube dan juga melalui, Zoom ya. Pertama melalui YouTube ini saya mendengar pemaparan dari Ki Priyodiwiarso tentang, refleksi filosofi sistem Among Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah itu, setelah selesai, saya berlanjut di link Zoom, eee, mendengarkan pemaparan dari Ibu Retno Yuliastuti yang beliau merupakan kasih kurikulum, karena pernah menjadi kepala si SMP 4 Pandak Bantul, sehingga beliau menceritakan bagaimana sekolah cerdas berkarakter atau Sekar ketika dipimpin oleh Bu Retno Yuliastuti dari Bantul. Oke, koneksi antara materi dan refleksi saya dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa siswa tidak tahu apa-apa, kemudian siswa harus pintar pada pelajaran saya. Semua siswa, tidak terkecuali. Kemudian pembelajaran berpusat kepada guru, jadi saya harus banyak menjelaskan. Siswa cukup diam mendengarkan penjelasan saya. Kemudian setelah belajar modul 1.1 ini saya baru paham bahwa siswa itu memiliki karakter masing-masing. Tidak bisa semua siswa menguasai pelajaran saya. Karena mungkin ada yang siswa lebih senang dengan matematika, lebih senang dengan bahasa Indonesia. Itu silakan, tetapi ketika pembelajaran memang saya harus menggunakan cara yang berbeda-beda. Begitu, pendekatan yang khusus. Kemudian siswa harus lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi saya sebagai guru tidak harus menjelaskan banyak dan menjelaskan semuanya. Kemudian apa yang bisa segera saya terapkan? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran yang membuat siswa aktif, berkolaborasi, dan menyelesaikan tugas bersama-sama dalam kelompok, berkelompok dalam KD 3.2 atau kedaulatan ini. Terima kasih. Terima kasih, itu saja yang, bisa saya sampaikan, kesimpulan pembelajaran dari, bagian 1 sampai bagian 6. Salam guru penggerak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.